If ever I had. Hai, kembali ke Soundy. Pertanyaan pertama, ada orang yang bikin kesel mbak, terus saya pengen banget marah. Menurut mbak saya harus marah atau enggak? Oke. Kalau marah, kira-kira itu menyenangkan kamu enggak? Kalau menyenangkan kamu, kira-kira bikin hal-hal baik di hidup kamu enggak? Ya, jadi saya nggak bisa ngasih tahu harus marah atau enggak, karena itu salah satu bentuk cara untuk mengekspresikan diri. Tapi ingat lagi, kadang-kadang kemarahan itu membuat masalah semakin besar. Gitu. Kalau saya jadi kamu, saya misalnya mau marahnya secara langsung, saya cuma senyum manis dan bicara dengan cara yang sangat baik. Kalau lewat WhatsApp, pakai emoticon senyum manis dan permisi. Gitu. Jadi cara membalas kemarahan yang paling paling menyenangkan adalah senyum manis. Karena dengan begitu lawan bicara kamu kesel gitu. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana caranya menanggapi pasangan yang introvert? Dia susah buat cerita apa yang dia rasain, dia susah buat memberitahukan apa yang dia mau, seperti suami aku. Bagaimana caranya menanggapi pasangan yang introvert? Ya, tetap jadi diri kamu sendiri. Karena kalau kamu memaksa dia untuk menjadi ekstrovert, jelas nggak bisa. Orang-orang introvert itu tersiksa dengan emosi yang berlebihan. Mereka tersiksa dengan suara keras. Mereka tersiksa dengan kemarahan-kemarahan. Karena siapapun yang salah di hubungan itu, ketika seorang introvert ngoceh dengan intonasi dan nada seorang introvert, si introvert ini akan merasa berarti benar itu salah gua. Semuanya adalah salah gua. Bahkan COVID aja mungkin salah gua, gitu ya. Jadi introvert itu mudah sekali menyalahkan diri sendiri. Perhatiin deh. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa untuk memberitahukan apa yang mereka rasakan. Mereka pikirin aja. Akhirannya seperti itu. Jadi bagaimana caranya menghadapi? Pahami aja, memang orangnya seperti itu, dan orang introvert biasanya lebih setia. Itu poin paling positif. Lanjut. Kakak, pacar aku diambil orang. Bagaimana caranya ngadepin mantan Jadi, yang berharap sama cowoknya? nggak nanya kamu. Jadi kalau pacar kamu diambil orang, sejatinya pacar kamu bukan teko ya. Bukan handphone atau bukan dompet yang bisa diambil tanpa menolak. Jadi kalau sampai pacar kamu diambil orang, jangan salahin itu orang. Orang itu memang dihadirkan untuk situasi seperti itu. Komitmen kamu adalah sama pacar kamu. Ketika dia pergi, berarti dia melanggar komitmen. Ya, jangan didramain, jangan memperkarakan si perempuan. Bukan saya membela, bukan. Tapi lebih ke ketika dia sudah tidak bisa menjaga komitmen, perempuan manapun yang nongol di hadapan dia akan ngikut. Dan kamu harus ingat, kamu itu berharga. Sampah tempatnya di tempat sampah. Alright? Apa yang harus dilakuin kak? Kalau misalnya pacar aku tuh lebih care sama teman-temannya, perempuan pula. Ya kadang gitu ya. Itu biasanya dialami sama orang-orang introvert tuh. Ketika orang-orang introvert itu punya hubungan, mereka tuh apalagi kalau dia punya rasa yang dalam sama seseorang, dia akan lebih sulit untuk mengungkapkannya. Sedangkan kalau misalnya ke teman-temannya yang sebenarnya nggak punya rasa apa-apa sama dia akan lebih mudah buat menguatkan. Nggak ada rasa nanti salah, nanti takut salah ngomong, nanti takut menyakiti gitu. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Ya kalau memang itu sudah mengganggu hubungan kalian, ya dibicarakan gitu. Komunikasi itu aspek terpenting di dalam hubungan. Kalau komunikasi aja kalian susah sedari pacaran, bayangkan nanti bagaimana di dalam sebuah pernikahan, di mana kamu mau tidur ketemu dia, sampai bangun tidur masih ada dia, sampai mau tidur lagi. Ya, jadi biasakan berpikir bahwa hubungan ini akan mengarah ke jenjang yang serius. Karena kalau kamu berpikir seperti itu, kamu akan betul-betul menghargai hubungan kamu. Lanjut. Pertanyaan terakhir kak. Mantan pacar saya jelek-jelekin saya. Katanya ke semua orang dia jelek-jelekin saya.
saya harus gimana? Saya harus marah, membela diri karena saya tidak suka, karena saya merasa saya dizolimi. Kalau saran saya, biarin aja. Ketika mereka menjelekkan kamu, berarti mereka tahu bahwa kamu sangat penting buat mereka. Ketika mereka menjelekkan kamu, berarti kamu sangat berharga dan kamu menanam rasa yang sangat dalam buat mereka. Gitu. Dan sejatinya ketika mereka ngejelekin kamu, itu urusan mereka sendiri dengan pikirannya. Jangan kepancing, gak usah mengklarifikasi. Berbicara kepada orang-orang yang tidak pernah mengerti atau tidak mau mengerti kamu, sama saja sia-sia. Jadi jalanin hidup, lanjutkan, move on, dan bahagia. Itu pertanyaan simple untuk hari ini. Alright, terima kasih sudah duduk manis.